Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Di tengah kesibukannya hadir bersama kita Bapak Bupati Sampang, Bapak Junaidi beserta rombongan. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Darul Huffaz Kiai Haji Hafiduddin Abdul Qadir beserta seluruh keluarga besar Ma'had Darul Huffaz, yang membawa, yang membimbing, yang mengarahkan saya selama safari dakwah di Pulau Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, sekaligus kakak kelas kami. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan dan barakah. Ashabul fadilah, para kiai khas, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha, Kiai Haji Usuluddin Abdul Mannan, Kiai Haji Tajul Umam Ali, Kiai Haji Zainul Utsman, Kiai Haji Wadudullah Ali, Kiai Haji Mukhtar Hasun, Kiai Haji Abdul Khalik Syarif, Kiai Haji Aunur Rafiq Mansur, Kiai Haji Abdullah Mansur, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Zainuddin. Setelah kiai-kiai baru yang nomor 12 Pak Bupati. Saya tadi salah, Pak Bupatinya nomor 1. Beserta Forkompinda Sampang, Bapak Kepala Desa Asem Jarang, Kiai Haji Hafiduddin Abdul Qadir, Kiai Haji Zainal Abidin Abdul Qadir, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huffaz, Kiai Haji Ali Haidar, Wakil Pengasuh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir malam ini nanti akan mendapatkan syafaat para penghafal Quran. Malam ini wisuda penghafal Quran. Gambar-gambarnya Masya Allah Tabarakallah. Sekarang kemana mata memandang, di pinggir jalan, di pohon kelapa, gambar caleg. Tapi di kampung halaman kita, gambar penghafal Quran yang akan belum. Yang akan memasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya di atas kepala ayah dan ibunya nanti. Dan ketika nanti malaikat memberikan keutamaan kiriman pemberian hadiah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai penghafal Quran, kamu mendapat syafaat dan kamu bisa memberikan syafaat. Syafi'ul musaffa', ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita insya Allah mendapatkannya karena kita pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya orang mati syahid, dan ada syafaatnya penghafal Quran. Abdul Somad hadir malam ini jauh dari Pulau Sumatera, dari Riau menyeberang menuju Jakarta, transit dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya sampai ke Sampang untuk mendapatkan syafaat para penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada di antara orang tua yang malam ini hatinya bangga karena anaknya penghafal Quran, maka sesungguhnya itu karunia dari Allah. Maka katakanlah, agungkanlah, muliakanlah, Allahu Akbar. Kalau ada guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sudah mendidik anak-anak, maka sesungguhnya apa kata malaikat, apa kata Allah? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Bima sabartum, karena kamu sudah sabar mendidik anak-anak kamu. Bapak yang punya anak, ibu yang mengandungkan anak, belum tentu sabar mendidik mengajar anaknya hingga hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat di kepalanya. Inilah anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Indonesia akan tetap terjaga bibarakati penghafal Quran insyaallah. Amin. Darul Huffaz, dar rumah Huffaz penghafal Quran, rumahnya para penghafal Quran. Pondok pesantrennya mana? Ini pondok pesantren tidak lagi terbatas dinding ruang dan kelas. Pondok pesantrennya adalah seluruh penduduk kampung ini menjadi para penghafal Quran insyaallah. Amin. Dar, rumah, negeri, kampung, Huffaz, para penghafal Al-Quran. Kalau anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, maka orang tuanya sudah lepas dari tanggung jawab ketika ditanya oleh malaikat, la tus'alunna yawma idzin 'anin kullukum ra'in. Hai bapak, hai ayah, hai ibu, semua kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan ditanya, kamu akan diminta tanggung jawab. Apakah anakmu sudah bisa baca Quran? Mudah-mudahan kita semuanya lulus insyaallah. Amin. Sekarang kita mau tahu berapa orang Indonesia yang gak bisa baca Quran. Ustadz mau nanya sama siapa? Google.com. Nanti kalau saya ngomong disangka ini fitnah Abdul Somad, datanya gak benar. Kita cek buta huruf Al-Quran. Paketnya bagus. Buta huruf Al-Quran berapa? 72% Muslim Indonesia buta huruf Al-Quran. 72%. Artinya apa? Kalau ada 100 orang ngumpul, 72 orang nggak bisa baca Quran. Kalau ada acara yasinan tahlilan 100 orang, 72 orang itu mulutnya bergerak, suaranya nggak keluar. Kecuali di Pulau Madura. Ini mungkin datanya waktu itu nggak ikut yang survei kemarin. Ini semua datanya tidak diikutkan orang Pamekasan, tidak didata Darul Huffaz. Di sini bukan membaca Al-Quran, malam ini wisuda penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia bibarakatil Quran, bibarakati huffazil Quran, bibarakati masyayikh, para masyayikh, para kiai. Panjangkan umur mereka untuk menyelamatkan anak dan bangsa ini ya Allah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pulau Madura beriman, wattaqau, bertakwa, takut kepada Allah,
lafatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, mereka tidak membaca Quran, mereka meninggalkan ajaran Quran, mereka menyepelekan Al-Quran, akhadnahum, kami cabut, kami ambil nikmat itu. Insya Allah usaha kita malam ini untuk melanggengkan, mengabadikan nikmat Allah di Pulau Madura, di Pamekasan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah salah satu yang kita lakukan supaya nikmat Allah ini tetap kekal abadi sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Malam ini Ustadz Abdul Somad tausiah di Darul Hufaz, tapi ditonton oleh seluruh saudara kita dari Sabang sampai Maroko, insya Allah. Saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia, kalau kalian kaya, punya uang banyak, bukan dengan pulang kampung mobil mewah, bukan dengan membangun rumah yang besar, tapi bantu, support, rumahmu yang besar akan tinggal, mobilmu yang mewah akan ditarik dialer karena bayu bayar kredit angsuran 2 bulan. Yang kekal abadi adalah anak-anak penghafal Quran, mereka yang membaca, menghafal, mengamalkan. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat. Kalau engkau bukan kiai, engkau bukan lora, engkau bukan ulama, engkau bukan ustaz, manusia biasa, engkau tetap bisa mendapatkan amal jariah yang mengalir. Betul? Ini kita sedang berada di bulan Juli, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, bulannya anak yatim. Biasanya kita menyantuni anak yatim. Siapa itu pendusta agama? Pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul, mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa celana. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di sini nampak pohon kayu berwarna-warna. Nah, itu pokok kayunya warna pink, warna ungu. Luar biasa malam ini melimpah ruah. Kalau menurut hitungan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kata beliau ini Ustaz Somad nampaknya 50.000 orang ini. Saya nggak tahu, saya percaya aja. Beliau punya datanya. Insya Allah yang hadir malam ini 100.000 orang. Amin. Ikut semua kiroman, katibin, rokib dan atid, sama-sama jin korinnya sekalian. Semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada suami yang belum baca Quran, jangan malu untuk belajar. Datang ke Ma'had Darul Hufaz, minta kepada kiai, kirimkan guru mengaji ke rumah. Kalau ada istri yang belum bisa baca Quran, jangan berkecil hati. Tidak ada batasan belajar dalam Islam. S1 umur 22, S2 umur 25, S3 umur 27. Itu pendidikan barat. Pendidikan Islam minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Di liang lahat pun orang masih diajarkan talqin, laqinu mautakum, talqinkan orang yang sakratul maut, talqinkan orang yang sudah meninggal dunia. Menunjukkan batasan belajar unlimited edition. Tidak ada batasan belajar. Rambut memutih, urat menyumbul, darah belum berhenti, jantung masih berdetak, maka tetap belajar, belajar, belajar. Saya nggak bisa lagi belajar, Ustaz. Setiap mata saya lihat ayat Quran, titik ba-nya udah 3, titik nunnya kadang-kadang 2, kadang-kadang hilang. Pejamkan mata, dengarkan suara kiai, ikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Ini kalau kita selesaikan jam 11 baru selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu malaikat Jibril membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak bisa baca, Nabi buta huruf. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, sama seperti mereka. Penulis wahyu 40 orang, namanya Kutabul Wahyi, dipanggil oleh Nabi, tulis. Mereka yang mampu menulis terbatas. Kenapa Nabi bisa menghafal? Kenapa sahabat yang lain yang tidak bisa tulis baca bisa hafal? Karena mendengar. Maka kita pun mendengar. Jadi kalau di mobilnya, di rumahnya, radionya, TV-nya masih lagi ada musik lagu yang melalaikan, robahlah menjadi MP3 Al-Quran. Siap? Setiap hari kita dengarkan, pagi, petang, siang dan malam, terbawa mimpi. Jadi kalau saya ketemu sama jamaah, Ustaz Somad, saya mimpi sama Ustaz udah 3 kali. Pasti dia selalu mendengar, karena apa yang kita dengar itu yang akan terbawa ke alam bawah sadar, itu yang akan terbawa dalam mimpi kita. Betul? Alhamdulillah yang selalu mimpi sama saya ini 3. Pertama kakek-kakek, kedua nenek-nenek, ketiga anak-anak. Anak gadis belum pernah. Kenapa? Selalu mendengar. Yang pertama kali ditanya malaikat nanti adalah pendengaran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad. Oh, besar juga gambar saya di belakang. Inilah hebatnya panitia. Jadi yang jauh-jauh yang tidak bisa kelihatan, dia bisa melihat gambar. Tapi jangan sampai pulang ke rumah nanti langsung ditulis perbedaan Ustaz Somad di layar dan aslinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah bersusah payah, berkeringat, berdarah-darah, tetesan air mata hingga terwujud acara pada malam hari ini, semuanya pun mendapatkan syafaat Al-Qur'an insyaallah. Amin. Kita berkumpul malam ini bisa ketemu dengan para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, dengan Bapak Bupati dan forum komunikasi pimpinan kecamatan daerah, ada Bapak dan Ramil, Bapak Dandim, ada Bapak Kapolsek, Kapolres, semuanya ini bibarakatil Qur'an. Yang menyatukan kita adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan persamaan. Karena judul yang diberikan malam ini adalah peradaban dibangun atas dasar Al-Quran. Kenapa bisa bersama? Karena Al-Quran mengajarkan, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Orang miskin tidak rendah diri, orang yang bukan anak bangsawan tidak merasa hina, karena yang paling mulia bukan karena darahnya, mulia bukan karena hartanya, mulia karena takutnya kepada Allah. Maka belajar dari prinsip peradaban Al-Quran, walaupun berkulit hitam, walaupun bukan siapa-siapa, insya Allah kalau dia mulia karena Al-Quran, maka sampai hari kiamat bangsa ini akan tetap dimuliakan karena kemuliaan Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang merasa saya lebih hebat, saya lebih mulia, saya lebih suci, maka dengan datangnya Al-Quran, rontoklah
buanglah keangkuhannya, lepaslah kesombongannya, habis semua keegoannya. Karena dalam prinsip Al-Quran, semua kita ini sama di hadapan Allah. Betul? Ustaz Somad ngomong katanya sama. Dia sendiri pentasnya lebih tinggi, dia sendiri dimuliakan, kursinya lebih hebat. Ustaz Somad disanjung, dimuliakan, tangannya dicium. Boleh jadi yang di bawah pohon kayu yang tidak dikenal lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Somad. Betul? Betul katanya. Begitulah kalau kaji sudah masuk ke hati. Tidak dilihat Abdul Somad, dibaca oleh protokol, profesor, doktor, kiai haji. Ketika semuanya berakhir, semuanya akan jadi almarhum. Mana yang akan dibawa? Pertanyaannya tidak ditanya S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Bandung. Yang ditanya adalah man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Yang ditanya adalah siapa pemimpinmu, pembimbingmu. Maka kita selalu minta kepada Allah, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita ingin Al-Quran menjadi imam kita. Kita ingin. Enggak Pak Ustaz, buktinya kalau mau nikah yang jadi imam suaminya. Perempuan kalau mau nikah, sudahkah engkau jadi imamku? Maksudnya suami yang mengamalkan Al-Quran. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, mudah-mudahan anak-anaknya nanti mantu-mantunya adalah suami-suami yang bisa jadi imam, insya Allah. Amin. Suami saya bisa jadi imam Pak Ustaz. Tahajud Pak Ustaz, tiap malam. Ayatnya apa? Rahasia. Dan nggak pernah kedengeran. Yang didengar cuma takbirnya aja. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam nggak kedengaran lagi. Kalau ada ibu yang punya suami tidak baca Quran, sebenarnya dia baca dalam hatinya. Dia malu, dia grogi. Bersyukurlah kepada Allah. Aku bersyukur padamu ya Allah, kau berikan seorang imam, walaupun imamnya imam silent ya Allah. Berdoa aja, lama-lama nanti suaranya keluar juga itu nanti insya Allah. Sekali keluar masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata istrinya, gayanya ayatnya inna a'tayna. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan rumah tangga ada pada suami dan istri memuliakan membaca Quran. Kami memuliakan Quran Ustaz. Lihat itu di lemari ruang tamu ada Al-Quran. Al-Quran apa? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Qurannya disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kaca, dipaku dengan kayu jati, dipaku gak pernah dibuka sampai mati. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Al-Quran dimuliakan bukan dilantunkan. Al-Quran dimuliakan bukan hanya ditulis dengan kaligrafi yang indah. Al-Quran dimuliakan bukan hanya dimusabaqahkan. Al-Quran dimuliakan ketika diamalkan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi perempuan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna, yang meluruskan. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Qawwamun, dia yang meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini. In akhadta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa harus lurus dia akan patah. Perempuan ini rusuk yang bengkok, kalau dipaksa lurus dia akan patah.
Kalau diperturutkan kau akan jadi suami bengkok. Ustadz kalau ikut istri yang bengkok, Ustadz Somad bengkok. Maka kita mesti pandai-pandai supaya dia lurus, supaya dia baik. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran ini adalah menjadi istri yang solihah. Dari istri yang solihah ini akan lahirlah anak-anak yang soleh insyaallah. Amin. Ustaz tahu dari mana penghafal Qurannya ada perempuan? Itu 2 baris perempuan. 1 baris, berapa baris perempuan? 2 baris perempuan. Mereka ini kalau mengandung anak, dia sambil murajaah, pagi 1 juz, malam 1 juz, 2 juz 1 bulan. Kok 1 bulan? 1 hari 2 juz, berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. Mengandung anak 19 bulan. Kok 19 bulan? Mengandung anak 9 bulan 10 hari, maka dia sudah khatam 2 kali. Itulah lahir anak-anak yang tenang hatinya. Kenapa anaknya tenang? Karena hatinya ibunya tenang. Kenapa hati ibunya tenang? Karena waktu mengandung anak, anaknya tenang, jantungnya tenang, otaknya tenang, ibunya mesti tenang. Yang berpesan demikian siapa? SPOG, Spesialis of Jin. Spesialis Jin. SPOG itu Spesialis of Jin, Pak Ustadz Somad. Spesialis of Jin itu apa maksudnya? Spesialis kandungan. Apa kata dokter spesialis kandungan? Ibu yang mengandung nggak boleh stres. Kalau ibunya stres, anaknya bodoh, pertumbuhan otaknya nggak sempurna. Itulah mengapa para kiai menyarankan anak-anaknya supaya tenang, ibunya tenang duluan. Supaya ibunya tenang, datang suami membawa istri ngadap kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ini istri sedang andong, tolong doakan. Kira-kira sarannya apa? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksudnya supaya ibunya tenang. Tapi kadang jamaah ini banyak kurang salah paham. Dia anggap baca surat Yusuf biar supaya anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam seperti Ustaz Somad. Komplain, Pak Kiai, ini sudah baca surat Yusuf, kenapa anaknya hitam? Pak Kiai orangnya sabar, dia tanya suaminya mana? Suaminya sama. Masa suaminya hitam anaknya putih? Artinya apa? Masalah warna kulit nggak usah dipusingkan. Sekarang banyak orang bingung warna kulit. Itu orang Barat, orang Amerika, orang Eropa datang ke Bali, beli tiket pesawat, hotel, ngurus visa untuk berjemur di pantai. Kenapa mereka berjemur? Biar supaya hitam. Kita udah hitam, malah minum jus bengkoang biar putih. Dipakai skincare 2 hari hitam, hari ketiga lebih hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pusing karena warna kulit, pusinglah karena anak tidak bisa baca Quran. Saya sibuk Ustaz, wanita karir, bapaknya pergi pagi pulang petang. Bagaimana caranya? Serahkan ke Darul Huffaz. Daftarkan anak Anda ke Darul Huffaz sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kuota terbatas untuk tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan anak-anaknya diterima insyaallah. Amin. Nanti pada acara wisuda berikutnya semakin banyak penghafal Quran, penuh Pamekasan, penuh Pulau Madura, sehingga orang bertanya, Ustaz Somad, kemana kami kalau mau mencari guru penghafal Quran, ustaz penghafal Quran, calon tentara hafal Quran, calon polisi hafal Quran, calon hakim hafal Quran? Datang ke Pulau Madura. Allahu Akbar. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran. Kenapa? Nanti kalau ngapal Quran cuman bisa jadi ustaz, nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran. Kenapa? Nanti paling-paling cuman imam tarawih. Ini orang punya otak tapi belum diupdate, belum diupgrade. Dia mesti ikut perkembangan zaman.
Sekarang penerimaan tentara ada khusus jalur tentara penghafal Quran. Ustaz, kau tahu? Saya sudah posting di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Tunggu. Ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow. Saya di WA sama teman saya di Jakarta. Mat, ini ada penerimaan tentara khusus penghafal Quran. Tolong share di Instagram. Saya share. Saya tausiah dikawal sama polisi. Selesai acara. Bapak polisi beneran atau polisi naturalisasi? Saya polisi Pak Ustadz. Terus saya polisi, masuknya jalur polisi santri. Penghafal Quran bisa jadi polisi, penghafal Quran bisa jadi tentara, penghafal Quran jadi bupati, bisa apa enggak? Bisa. Kita tinggal di negara demokrasi. Siapa yang memilih, dialah yang terpilih. Kita tidak tinggal di monarki, kita tidak tinggal di kerajaan, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Bapaknya penghafal Quran, ibunya penghafal Quran, anaknya penghafal Quran, cucunya penghafal Quran, calonnya penghafal Quran. Mereka pasti akan memilih yang hafal Quran. Maka anggaran daerah, anggaran belanja dikhususkan untuk pesantren tahfiz Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa Ustaz Somad itu kalau tausiah ada takbirnya ngusir setan? Setan yang sudah mulai berbisik, ngantuk. Itu maka takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kesiapan Ma'had Darul Huffaz mempersiapkan acara wisuda malam hari ini. Berapa lama pentas ini dipersiapkan? Saya yakin 3 bulan yang lalu. Karena menumbuhkan bunga ini luar biasa. Bisa tumbuh warna-warni indah, Masya Allah, Tabarakallah. Maka semuanya insya Allah dimuliakan karena bibarokati, bikaramati, bijahi, bisirril Quran, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kertas terbuat dari bubur kayu. Kayu di tengah hutan dipotong, lalu kemudian dihancurkan di blender jadi bubur. Diambil batu kapur dari gunung, lalu kemudian getah kayu yang hitam hilang jadi dodol, dibuang. Lalu kemudian yang tinggal kertas yang putih, tapi nasibnya macam-macam. Kertas putih ada yang ditulis nama kiai naik ke atas pentas. Nah, inilah dia mulia. Tapi ada kertas putih diletakkan di atas meja makan untuk ngelap mulut. Tapi ada nasib kertas kurang beruntung, masuk ke toilet WC. Nggak usah lagi kita teruskan. Asalnya dari kayu, masuk pabrik jadi bubur, setelah jadi kertas. Nasibnya macam-macam. Ada kertas yang mulia dipegang ustadz, nama kiai yang menghafal Quran, yang mendidik anak, dimuliakan namanya. Tapi ada kertas yang paling beruntung, kertas ditulis menjadi mushaf Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Kertas saja pun jadi mulia kalau dia ditulis Al-Quran. Begitulah arti anak-anak kita malam ini. Itu mereka yang ada di gambar di baleho, mereka yang hatinya dipenuhi Al-Quran, jantungnya diisi Al-Quran. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, ala fil jasadi mut'ah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut jadi rusak. Dia adalah hati. Tapi guru saya mengatakan bukan hati Ustaz, dia jantung. Dia adalah jantung. Tapi kata kiai kami bukan jantung Ustaz, hati. Iya, kalau gitu kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa jantung? Karena yang membuat Abdul Somad bisa berdiri ini adalah jantungnya masih berdegup dan berdetak. Orang meninggal mendadak karena serangan
Loh, kok serangan Ukraina? Serangan jantung, mati mendadak. Belum pernah kita baca berita meninggal karena panu kadas dan kurap. Penyakit jantung karena kolesterol, karena minyak, karena gula darah, karena santan, karena daging. Tapi kabarnya di Pulau Madura, kalau kita makan daging kambing, sate, itu tidak ada kolesterol. Karena kambing di Madura tidak mengandung kolesterol. Kambing di Madura mengandung anak kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang jalan tadi kami naik mobil, dari mulainya Nyebrang Suramadu sampai kemari, lewat beberapa pasar, itu saya lihat, saya kasih tahu sama Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, saya bilang, kok saya nggak ngeliat ada sate Madura ya? Di Riau banyak sekali sate Madura, di sini nggak ada. Yang ada sate ayam sama sate daging. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak kita ini kita biasakan dari sejak dalam kandungan. Ibunya masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka insya Allah anaknya pun tenang di dalam. Ini anak-anak yang hadir malam ini di bawah, ada anak-anak di sana tenang, ada anak-anak di sana tenang. Kenapa tenang? Karena sudah dibelikan balon. Bukan Ustaz Somad. Anak itu tenang karena ibunya selalu membacakan Al-Quran. Sejak anak saya lahir sampai tadi malam, itu di kamar tetap didengarkan bacaan Al-Quran. Istri Ustaz ngaji terus, MP3. Ibunya ngaji, tapi kalau lagi capek hidupkan speaker Al-Quran, MP3 Al-Quran. Datang orang ke rumah saya, Ustaz Somad, istri saya diganggu setan kerasukan. Saya tanya, ada baca surat Al-Baqarah? Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, lari setan dari rumah itu. Kamu dibacakan apa? Lagu dangdut yang racun, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Ustaz Somad pun hafal juga lagunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhasilnya tabligh akbar di Daril Hufaz bukan karena orangnya melimpah ruah, tapi ada perubahan. Yang selama ini mendengarkan maksiat, mendengarkan dosa. Saya sudah lama mau tobat Pak Ustaz, mau hijrah Pak Ustaz. Kapan momennya? Inilah saatnya, momen hijrah melalui bulan Muharram, saat acara wisuda tahfiz Quran di Ma'had Daril Hufaz insyaallah. Mudah-mudahan semua yang selama ini telinga tidak baik, mulai malam ini mendengar yang baik-baik saja insyaallah. Amin. Jadi Pak Ustaz, dalam Islam itu nggak ada seni-seninya. Lagunya nggak boleh. Lagu boleh. Lagu apa? Lagu musik religi. Tadi kami dari jauh tadi mendengar suara lantunan lagu, nyanyian. Bukan berarti tidak boleh, tapi selama dia mengingatkan, Ustadz suami saya nggak sholat. Lagu kan lagu tentang sholat. Besok pagi sambil masak sarapan pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi nyanyikan pas lagi masak nasi, pas suaminya lewat, walaupun hidup. Kamu nyindir aku enggak? Memang orang kalau lagi sakit memang gitu Mas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran mengajarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara, akan ada kekal abadi nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Ada yang lebih kekal, ada yang lebih abadi. Hidup di dunia 40, masuk 50. Pertanyaannya, sakit apa?
Jantung koroner. Sakit apa? Diabetes mellitus. Sakit apa? Asam urat, asam lambung, asam pedas. 60 pertanyaannya mulai berubah. Kubur Ustadz Somad di mana? 70 pertanyaan mulai berubah sambil berbisik. Udah pakai pempes merek apa? Hidup sementara, yang kekal abadi mana? Pondok pesantren tahfiz Quran Darul Huffaz akan bertahan sampai hari kiamat insya Allah. Lalu kalau Darul Huffaz bertahan sampai hari kiamat, Ustadz Abdul Somad mati di Riau, Pulau Sumatera, Ustadz dapat apa? Anak-anak Darul Huffaz akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ustadz Abdul Somad. Setuju? Mau anak santri Darul Huffaz kirimkan Al-Fatihah untuk Somad? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Apa yang mau diharapkan dari hidup ini guys? Semua akan berakhir. Pentas ada orangnya, orang ada pentasnya, zaman ada tokohnya, tokoh ada zamannya. Semua akan berakhir. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Masya Allah, tabarakallah. Uang yang dicari, pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Hong Kong, Ustadz Somad gak bisa masuk. Pergi ke Malaysia, bisa. Pergi ke Singapura, nggak jadi. Akhirnya uang yang dikumpulkan, ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. Uang yang dimakan, nggak bisa makan uang. Iya, dibelikan nasi, dibelikan ikan, dibelikan ayam. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kau sedekahkan, itulah yang jadi bekal untuk hari esok. Biasanya kalau saya sudah menyampaikan, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk bekal hari esok, langsung biasanya keluar kotak-kotak. Tapi anehnya di Ma'had Darul Huffaz nggak ada pakai kotak. Ternyata di sini langsung transfer banking ke nomor berikut ini. Tapi nomornya pun nggak ada juga dipajang. Maka tolong adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mari kita sebarkan. Yang punya duit masukkan ke dalam. Tolong yang punya kotak panitia bawa ke atas. Ini nampaknya di atas ini ada banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأصل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan sedekah yang kita niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhumah nenek, almarhum kakek, mengalir pahalanya, kubur mereka menjadi salah satu dari taman-taman surga. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Karena di Jazirah Arab kering kerontang, pasir, gurun Sahara, sulit mendapatkan air. Tapi kita di Nusantara, di Indonesia, di Sumatera, di Madura, air rasanya sudah banyak sekali, bahkan melimpah ruah jadi banjir bandang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari malapetaka, bencana, mara bahaya.
Masya Allah, kotak berdatangan. Adik-adik santri bawa kotak, bawa langsung ke ibu-ibu, karena mereka yang pegang uang. Bapak-bapak megang uang juga, cuman nggak terlalu banyak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang nggak bawa uang, masukkan kartu kredit. Yang nggak punya kartu, gelang, cincin, anting, masukkan semuanya. Setuju? Yang bilang setuju bapak-bapaknya. Wah, inilah. Oke, seandainya ibu punya gelang, alhamdulillah. Punya rantai, alhamdulillah. Punya cincin, alhamdulillah. Punya gelang kaki, alhamdulillah. Ninggal, habis semua diambil suaminya. Masya Allah. Kenapa tiba-tiba jantung saya jadi nggak normal melihat kotak-kotak ini? Ada manusia ketika lagi dengar pengajian hatinya tenang, tapi begitu melihat kotak lewat mulai jantungnya. Sebelum tadi tenang jantungnya. Begitu kotak mulai mendekat, nampaknya ini senjata makan tuan. Kotaknya datang juga ke Ustadz Somad. Masya Allah. Untung dompet Ustadz Somad tinggal di mobil. Sebentar ya. Masya Allah, sudah disiapkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita berikan itulah yang akan kita terima. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita. Tunggu sebentar, masih ada di balik. Saya memang pakai sarung, tapi ada celana panjang di dalam. Takut saya waktu jamaahnya ramai, ditariknya kain saya copot. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu yang akan kita petik hasilnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adik-adik penghafal Quran, kalau mereka meninggal dunia, Quran akan menolong mereka. Al-magiru bil Quran, mereka yang mahir baca Quran, ngafal Quran, mengajar Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat nanti di akhirat. Pandang kanan malaikat, lihat kiri malaikat, tengok depan malaikat. Kenapa aku bisa bersama malaikat? Ini adik-adik ini nanti heran, kenapa bisa bersama malaikat? Karena mereka adalah para penghafal Quran. Kalau kita tidak penghafal Quran, kita tidak santri, kita tidak ustaz, ingin mendapatkan pahala penghafal Quran, maka bersedekahlah untuk para penghafal Quran. Saya tidak kiai ustaz, saya tidak ulama ustaz, saya bukan ustaz, saya manusia biasa ustaz. Bersedekahlah untuk anak yatim, fakir, miskin. Mereka, adik-adik penghafal Quran, mereka akan dekat nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Quran? Aku Quranmu, aku yang memberi syafaat kepadamu. Al-Quran akan datang syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Quran akan datang, suami lari dari istri, anak lari dari orang tua, tapi Al-Quran datang menolong adik-adik penghafal Quran. Begitulah hebatnya mereka. Lalu kita yang menolong kita siapa? Insya Allah sodakoh kita malam ini akan datang menolong kita nanti di akhirat, insya Allah. Amin. Ada yang nyumbang 100 juta, datang uang 100 juta. Aku 100 juta yang kau sedekahkan dulu. Ada yang ngundang, yang datang ngasih 100 ribu, datang uang 100 ribu. Aku sedekahmu yang dulu kau berikan. Ada yang ngasih 2.000, datang uang 2.000. Akulah yang dulu. WC aja sekarang udah 3.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita lakukan semua malam ini untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridha Allah semua yang kita cari, insyaallah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna wa bil hadi
lillah bi ahlil badri ya Allah. Dengan bersolawat kita bisa juga menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Matur sekelangkong. Saya yang bisa cuman saya matur sekelangkong sama lagi miring. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Miring. Itu yang betul. Kalau miring, miring. Terima kasih Kiai. Jazakumullah khairan. Biasanya kalau air minum udah datang itu waktu udah hampir habis. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang udah jam 10:30. Ustaz Somad di mana-mana tausiah dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. 600 ml. Tapi di Darul Hufaz agak beda karena airnya dibawakan kiai. Masya Allah, tabarakallah. Nambah 3 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika kita mati menghadap Allah akan dibacakan Al-Quran. Sekarang orang kalau ada anaknya pandai nyanyi bangga, ini anak saya Pak Ustaz nyanyinya amazing. Kalau ada anaknya yang pandai main gitar, main keyboard, main piano, ini Ustaz juara. Tapi kalau ada anaknya pandai ngaji, dia cuek-cuek biasa-biasa aja. Padahal kalau dia mati, apakah ada kita yang mau waktu mati anaknya nyanyi? Saya nggak mau. Saya kalau mati anak saya nyanyi, mama, nggak mau saya. Saya mau anak saya Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, doakan supaya anak-anak saya membacakan saya Al-Quran. Orang mati jangan bacakan Al-Quran, nggak ada gunanya. Kalau nanti ada orang yang ngomong begitu, orang mati jangan bacakan Quran, nggak ada gunanya. Terus sholat jenazah kamu baca apa, Beb? Allah usolli ala hadhil janazah arba'at takbiratin fardal kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis takbir pertama baca apa? Fatihah. Fatihah itu ayat Quran apa enggak? Ayat Quran. Jadi kalau ayat Quran enggak berguna untuk mayat, gimana? Allahu Akbar. Mohon maaf ya, aku enggak baca Fatihah karena enggak ada gunanya untuk umum. Kalau Al-Fatihah enggak dibaca, enggak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Itu salah satu dalil bahwa Al-Fatihah dibacakan sampai kepada orang yang meninggal. Untuk semua para masyayikh-masyayikhina, untuk guru-guru kita, untuk almarhumah ibu kita, almarhum ayah yang sudah mendahului kita, semuanya syai'un lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampaikah bacaan kita tadi kepada orang meninggal? Yakin? Emang pernah ke sana? Emang ada laporannya? Seperti kiriman SMS. SMS Anda sudah terkirim. Memang seperti email Yahoo. Your letter has been sent. Enggak ada laporannya. Terus tahu dari mana? Ini sam'iyat, ini ghaibiyat. Ini adalah perkara yang gaib disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak diterima kalau tidak percaya kepada yang gaib. Mana dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. 3. Pertama, percaya dulu kepada yang gaib. Yang kedua, baru menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Amal badan, sholat, amal harta, zakat, nggak ada maknanya kalau tidak ada amal hati. Percaya kepada yang gaib. Pahala Al-Quran gaib. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 huruf karena satu huruf. Makanya yang baru belajar baca Quran, Ustadz saya ini orangnya baru baca Quran macet-macet, nggak lancar. Malah nggak lancar itu yang hurufnya banyak. Kalau lancar hurufnya dikit. Alam nashrah laka sadrak, dikit hurufnya. Tapi kalau nggak lancar, alam nashrah laka. Jadi kalau ada di antara kita, kalau di Pulau Madura, di Pamekasan, di Darul Hufaz, insya Allah selesai. Tapi video Ustadz Somad malam ini kan tidak hanya ditonton oleh saudara saya yang ada di Pulau Madura, di mana berada, di perantauan, dia baca Qurannya masih belum lancar. Malam ini dia tonton. Ustadz Somad dari mana kami tahu ini acara di Darul Hufaz? Yang acara di Darul Hufaz itu lihat videonya. Tapi Ustadz Somad di mana-mana kan sama, pakai peci hitam, baju putih, peci hitam, baju putih. Di Darul Hufaz beda. Apa bedanya? Pakai sarung. Di Darul Hufaz beda. Apa bedanya? Ada sorban cap Darul Hufaz. Nanti pas lihat gambar, ini videonya di Darul Hufaz ini. Tahu dari mana? Ustadz Somad pakai sarung dan pakai sorban. Itu ciri khasnya. Videonya di mana? Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran 30 juz kullahu semuanya, kana hasanan, maka itu yang paling bagus. Adik-adik yang khatam Quran, adik-adik yang khatam Quran, bacakan Quran 30 juz, kirimkan ke almarhum kiai, almarhum ayah, almarhumah ibu. Kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau mereka khatamkan Quran sekhatam 30 juz, kana hasanan, itu yang paling bagus, the best. Kalau tidak bisa khatam 30 juz, bacalah seperti sekhatam Quran 3 kali Al-Fatihah. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. 1 qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Makanya dibaca 3 kali qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, seperti sekhatam Quran. Enggak sanggup juga, jurus yang terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak sanggup juga. Dekat laut kan? Tadi kami lewat pantai, kami lihat, ini pantai, kata Kiai, ini pantai Ustadz Somad, pantai utara. Ini kalau lepas dari pantai ini kita bisa tembus ke Kalimantan Barat di atas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang sanggup khatam Quran, khatamkan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya. Nggak sanggup sekhatam Quran, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falak sekali, Qul binnas sekali. Nggak sanggup, Al-Fatihah seperti yang tadi kita lakukan. Al-Fatihah nggak juga sanggup, pergi ke pantai. Ngapain Pak Ustadz? Nyemplung. Apalagi yang kita balaskan untuk almarhum almarhumah, orang-orang yang baik kepada kita. Maka jangan lagi kita pertentangkan. Jadi kalau ada orang yang datang nantang Ustadz Somad, apa itu baca-baca Yasin, baca Al-Fatihah, nggak sampai. Saya orang yang nggak mau ngelawan. Saya cuma nanya, nama lengkapnya Pak? Nggak sampai. Nama lengkapnya Bu? Untuk apa? Nanti kalau mati saya kirim. Tolong nama lengkap saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa beruntungnya ibu-ibu yang mengandung anak. Anaknya penghafal Quran, dia meninggal, anaknya 1 hari baca 2 juz, sebulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam, mengalir pahalanya. Taman kuburnya seperti bunga-bunga yang mekar malam ini. Bangun melihat kubur yang indah. Begitulah ibu yang mengandung anak penghafal Quran. Ibu-ibu, kalian perempuan yang beruntung karena anak kalian mengirimkan bacaan Quran. Dunia kalian bahagia, akhirat kalian mendapat mahkota dari cahaya, dan kalian mendapatkan syafaat insyaallah. Amin. Tapi anak saya nggak ada di dalam Pak Ustadz. Insyaallah. Tapi saya belum punya anak Pak Ustadz. Mudah-mudahan bi barakatil Quran yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Saya belum punya anak Pak Ustadz. Umur kamu udah berapa? 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustadz.
Mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik-baik insyaallah. Amin. Makanya habis baca Al-Fatihah, orang selalu bertawassul kepada Allah. Mengapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, mintalah wasilah. Wasilah amal soleh yang paling mustajab adalah khatam Quran. Wa kana Anas bin Malik idza khatimal Quran, Anas bin Malik kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anaknya dan istrinya, mereka membaca doa khatam Quran. Adik-adik yang ada di pesantren Darul Hufaz, kalau nanti pas acara khataman Quran, jangan lupa kirimkan doa untuk Ustadz Somad ya. Doanya Pak Ustadz, enggak banyak-banyak, satu aja. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Kalau saya tambah doa supaya gemuk dikit boleh juga. Kenapa? Karena tidak ada makna ibadah kalau tidak mati dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah yang selalu kita ucapkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il. Dan di antara orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah para penghafal Quran, karena otaknya tidak pernah berhenti mengulang hafalan Quran, karena dalam hatinya, jantungnya Al-Quran, darahnya mengalir memikirkan Al-Quran. Mereka tidak pernah memikirkan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Yang mereka pikirkan adalah ayat-ayat pojok-pojok hafal, mereka takut hilang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak sudah penghafal Quran, jaga kehormatan mereka, jangan kasih mereka makan haram, jangan kotori otak, jantung, hati mereka, karena mereka anak yang baik. Salah bukan pada anaknya, tapi orang tua. Setetes darah haram dari sepiring nasi yang haram masuk ke dalam jantungnya, dari jantung menyembur naik ke otak. Gara-gara setetes yang haram, tertutup pintu hatinya, tertutup otaknya, susah dia menghafal. Orang tua sayang kepada anak, jangan kasih anak makan haram. Kulu, makanlah min thayyibat. Kenapa thayyibat? Yang baik-baik. Karena makanan haram akan menjadi kegelapan. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada satu titik, rana ala qulubihim. Satu titik dalam hati, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Lama-lama hatinya menjadi hitam, lama-lama otaknya menjadi gelap, susah dia mengingat, payah dia menghafal. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang sulitnya, susahnya, kacaunya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat wahai muridku, wahai anakku. Li annal ilma nurun. Karena ilmu ini adalah cahaya. Al-Quran ini adalah cahaya. La yuhdalil 'asi. Tidak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Kalian membaca Al-Quran, kalian mesti mengamalkan Quran. Malam ini berkumpul banyak orang-orang mulia, tapi siapa yang paling mulia? Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi yang paling mulia malam ini bukan Abdul Somad yang berdiri dengan mikrofon, dengan gambar yang dipajang, tapi yang paling mulia adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran. Mereka tidak tampil di depan, mereka tidak tausiah tabligh akbar, namanya tidak disebutkan, tapi mereka mulia di hadapan Allah. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, viral di bumi, tapi malaikat di langit tidak ada yang mengenalnya. Tapi adik-adik, anak-anak, para kiai, para alim, para ulama yang mengajarkan, menghafalkan Al-Quran, mereka tidak viral, mereka tak dikenal penduduk bumi, tapi malaikat di langit selalu mendoakan, menantikan, menunggu mereka. Inilah yang kita inginkan. Tak ada maknanya dunia ini hanya sekedar menunggu panas terik. Istadalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon yang rimbun sementara matahari redup. Ketika matahari redup tenggelam, kita pun akan berlalu. Dulu mengisi dunia ini nenek moyang kita, meninggal mereka,
datang bapak ibu kita, meninggal mereka, datang kita. Kita pun tak lama lagi akan berlalu. Anak cucu kita, anak kita berlalu, cucu kita, sampai hari kiamat. Yang kekal abadi siapa? Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dengan kitabnya Jalalain bersama Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli. Namanya kekal abadi karena Al-Quran. Berapa banyak raja-raja, orang kaya mati tidak dikenal dalam sejarah. Yang dikenal siapa? Tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim. Namanya abadi karena Al-Quran. Berapa banyak pemikir cerdas hilang, zaman berganti, musim berubah. Yang dikenal siapa? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, sampai hari ini ditetapkan sebagai tafsir tertua yang dicetak sampai zaman milenial. Orang boleh kaya, hartanya hilang, miskin, melarat, terlupakan dalam sejarah. Tapi yang dikenang siapa? Dia adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan tafsir Al-Kabir, Mafatih Al-Ghaib. Begitulah rupanya. Berapa banyak orang di Nusantara, di Indonesia meninggal, dilupakan sejarah. Yang dikenal siapa? Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid, dikenal dengan nama Sayyid Ulama'il Hijaz. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran menjadi inspirasi. Al-Quran membuat orang abadi. Bersama dengan Quran berarti mengabadikan diri dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karamah, kemuliaan, sir daripada Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati. Abdul Somad mohon maaf. Maukah Bapak Ibu para kiai memaafkan kesilapan-kekhilapan Ustaz Abdul Somad? Di akhir majelis saya tutup dengan sebaik pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.